Recording in progress. Oh, ada Mas Bahri. Wah. Nggak kerja, Mas? Udah pulang, biasanya suka lembur, Mas Bahri. Oke, oke. Kalkulus 1 berarti udah lulus lah ya? Aman ya? Sejauh ini aman sih Kak, Insya Allah. Aman. Wah, ini berarti A nih kalau aman gini. Nggak tahu. Paling nanti Berarti tiba-tiba nanya aja dulu kalau bingung. display 1. Bentar ya. Maaf. Saya tuh udah lama tidak begini-begini jadi agak kagok. Semester ini baru mulai lagi Kak. Iya, biasanya saya suka bikin-bikin video gitu atau apa. Mantap. Cuman kali ini juga tadi saya baru ganti apalah ini settingan pennya juga kayaknya perlu tuh aneh nih tuh. Udah lama rehat. Kalau di Zoom, kalau pakai Zoom dia jadi aneh. Padahal dulu nggak gini deh. Saya tuh lupa mau apa namanya? Harusnya mau saya ini dulu. Saya nggak pakai pen kayaknya ya. Di ini. Udah sih Kak, senyaman Heeh. Ini saya lupa nyeting si pennya karena udah lama nggak kepake, nggak make. Kalau dia dipakai Zoom, si pen saya tuh jadi aneh gitu. Jadi nggak bisa nulis jadinya. Saya lupa nih tuh. Ya, boleh. Bentar ya, saya setting kalau di belakang. Kalau nggak pakai Zoom bisa. Aneh nggak tahu deh. Belum saya ini deh.
Maaf. Oke, jadi kita mulai aja lah ya. Intinya adalah kita itu belajar integral tak tentu. Belum pernah ya belajar apa? Tapi ini dianya apa tuh namanya? Pakai ketikan gitu. Kita bentar aja deh ya. Ini permulaan. Ini mohon maaf nih, saya nggak persiapan. Jadi bentar aja. Prolog. Oke, jadi prolog hari ini adalah integral tak tentu. Jadi ini integral tak tentu. Jadi integral itu sebenarnya lanjutan dari kalkulus pertama, yaitu apa sih namanya kalkulus pertama tuh? Turunan ya, terakhir itu kan ada turunan implisit, turunan segala macam lah. Nah, integral tak tentu itu adalah lanjutannya. Sebenarnya ini tuh ada ini nih, ada teorema lah di buku itu. Jadi biasanya kan kalau kita mau memahami teorema aja langsung. Nah, kalau kalau di kampus mainnya bukti-bukti. Jadi teorema tuh nggak asal make tapi dibuktiin. Nah, gini. Jadi ada teorema. Jadi yang kita akan bahas ini deh, teorema ini aja langsung ya. Poinnya itu aja lah. Jadi teorema pertama adalah kalau saya punya integral dx itu adalah x. Nah, ini berlaku juga untuk ini tampilan saya pakai Word ya, benar ya? Iya, Kak. Benar Kelihatan, kan? Kak. Kelihatan ya? Nah, jadi di mana kalau saya punya integral dx itu jadinya apa? Sama dengan x plus c gitu. Jadi kalau saya punya integral yang lain, misal saya punya integral dy gitu ya. Ini pasti jadinya y plus c gitu ya. Integral dy. Jadi y plus c gitu. Kalau saya punya integral apalah dz gitu ya. Ya pasti jadinya z plus c gitu ya. Kenapa ini semua bisa demikian? Kenapa semua bisa jadi kayak gini? Kok jadi gede ya? Tadi pakai 20-an sih. Kenapa ini semua bisa kayak gini? Karena dia kalau diturunin, jadi buktinya adalah kalau saya turunin jadi satu ya. Jadi ini tuh sebenarnya integral satu ya. Satu. Jadi kalau saya turunin, x itu jadinya berapa? Jadinya satu. Karena itu sebenarnya. Terus yang kedua kalau ada k dikali fx itu k-nya boleh keluar. Jadi integral fx. Ini teoremanya ya. Konstantanya boleh keluar. Jadi sama kayak turunan lah. Ya, jadi sama aja kayak turunan. Jadi kalau misalnya saya punya integral ini nih. Misal saya punya integral 2 dx gitu. Itu jadinya apa? Jadi kalau ada integral 2 dx itu jadinya adalah sama dengan Kali. duanya keluar ya. 2 kali integral dx gitu. Jadi duanya keluar. Integral dx apa tadi? X ya plus c. Nah, nanti jadinya sama dengan 2x kan plus 2c gitu ya. Nah, dalam dalam apa dalam konstanta ini boleh saya tulis nanti jadinya adalah 2x plus c gitu. Jadi 2c itu kan sebuah konstanta. Nah, konstantanya bisa ditulis sebagai c gitu. Ya gitu pokoknya ya. Jadi integral apa namanya kalau ada konstanta, konstantanya boleh keluar. Terus yang ketiga, kalau ada penjumlahan
itu nanti bisa di integralin masing-masing. Nah, kata yang pamungkasnya adalah yang ini, yang keempat ini. Jadi kalau integral x pangkat n itu jadi kayak gini. Jadi kalau saya punya integral x pangkat n, contohnya x pangkat 3. Jadi contohnya adalah integral x pangkat 3 nih. Nah, ini sama dengan apa? Ini sama dengan, nah kalau biasanya saya tulis pecahannya dulu ya. 1/3 tambah 1 gitu. X pangkat 3 tambah 1. Plus C gitu. Beres deh. Jadi nanti kalau boleh saya sederhanakan, jadinya adalah ini pangkatnya jadi 4. Ini jadi 4 gitu. Jadi 1/4 X pangkat 4 plus C. Ya gitu deh. Kalau saya punya integral X pangkat 7, jadinya berapa? X pangkat 7 berarti jadinya 7 tambah 1. 7 tambah 1. 7 tambah 1 berapa? 8. 8. Jadi pangkatnya 8. 8. Gitu. Jadi integral T seperti ini. Nah, ini untuk N yang tidak sama dengan min 1. Karena nanti kalau khusus N-nya sama dengan min 1, dia jadi ln. Jadi ln-nya. Kenapa jadi ln? Ya karena turunan ln adalah 1/x nanti. Begitu ya. Terus nanti mengaplikasikan nomor 3 ya. Mengaplikasikan nomor 3. Kalau saya punya integral ini jadinya apa nih? Kalau saya punya integral misal ya x pangkat 5 ditambah x pangkat 6. Nah, berarti jadinya berapa nih? Mengaplikasikan yang tadi sifat yang ketiga. Nah, jadi kalau ada bentuk kayak gini, jadi ini dipecah dulu dia. Jadi dia tuh integral x pangkat 5 dx ditambah integral x pangkat 6 dx gitu. Jadi gitu. Nanti sama dengannya nanti kita tinggal menggunakan ini. 5-nya ditambahin 1, 5-nya ditambahin 1, gitu kan. Prosesnya begitu. Ditambah C misalnya. Nah, ditambah. Jadi ini kadang suka ditulis C1 ya. Misalnya C konstantanya konstanta yang pertama. Terus ini kan kita kerjain masing-masing. Saya jadi ingat kalau saya ngerjain tugas, saya gini ngerjainnya. Karena tulisan saya teh kan jelek. Nah, ini teh saya copy paste gitu. Jadi nah, ini jadi C2, ininya jadi 6 tambah 1. Nah, gitu. Jadi masing-masing ngerjainnya. Jadi integral ini tambah ini gitu. Nah, ini kan bisa disederhanain nih. Ini kayaknya bisa disederhanain nih. Oh, ini salah nulis sama dengan teh. Tapi nggak apa-apa lah. Nah, ini bisa disederhanain. Jadinya adalah sama dengan, nah ini seperberapa nih yang ini? 1/6 ya. Yang ini juga jadi 6. Terus yang ini pindah ke sini. Ditambah 1/7. Ini udah beres yang ini. Nah, terus yang C1 saya tulis di sini kan. C1 sama C2. Ini kan proses ya. Set gitu. Udah deh beres. Nanti C1 tambah C2-nya jadinya apa? Jadinya C gitu. Ini mah style saya aja sih. Mau langsung misal, saya mah langsung plus C gitu boleh. Jadi ini lebih ke style kalau ngerjain soal kayak gini, dia dipecah dulu gitu ya. Itu proses itu. Prosesnya begitu. Jadi harus dipecah, teoremanya yang dipakai yang mana gitu. Jadi lebih rapih gitu kalau ngerjain terstruktur. Gitu ya. Jadi kita pokoknya fokus sama 4 teorema ini. Nah, sekarang kalau saya punya soal kayak gini jadinya apa nih? Misal saya punya integral
Integralnya adalah akar X. Nah, ini jadinya apa nih? Berarti jadinya apa? Kita ubah dulu menjadi bentuk pangkat ya. Jadi ini akar X itu X pangkat berapa? 4 Pangkat berapa? 1/2. 1/2 betul. Ya udah sama prosesnya. Berarti ini sama dengan 1 gitu ya. Ditambah setengah, kan n per rumus tadi apa sih? Setengah ditambah 1 gitu ya. Dikali X pangkat setengah ditambah 1. Plus apa? Plus C gitu. Gitu ya. Jadi ini bolehlah pakai kurung gitu. Yang bawa pakai kurung biar ini apa sih kayak ngarah. 2/3. Ya, setengah tambah 1 berapa? 2/3, 3/3. 3/2 ya. Jadi ini kalau setengah tambah 1, 3/2. Tapi karena 1 per, jadinya adalah apa? Jadi karena 1 per, jadinya adalah jadi 2/3. Betul. Jadi ini langsung aja ya. 2/3. Ini mohon maaf nih, saya pakai ketikan soalnya saya nggak bisa. 3/2. Ini 100 aja nih. Nah, yang namanya 3/2 nanti bisa juga dia dinyatakan oleh kan ini pangkat 3/2 nih, bisa juga dia dinyatakan oleh X akar X ya. Jadi kalau dibikin dalam bentuk akar itu jadi X akar X. Ya, ini integral tak tentu. Jadi dasarnya ini. Jadi 4 teorema ini yang harus dipegang. Kalau ada integral dx, X integral gitu. Nah, terus kalau misalnya ada soalnya bentuknya kayak gini gimana? Jadi kalau misalnya bentuknya selain yang 4 di atas, maka perlu diuraikan. Jadi contoh misal mana ya, gimana ya? Nah, ini integral misal apa ya? Misal X atau X ditambah atau X kuadrat gitu ya. Misal gitu ya. Ditambah 1 kuadrat gitu. dx. Nah, ini gimana cara mengerjakannya? Jadi kalau ada soal kayak gini, dia harus diuraikan dulu karena bentuk ini nggak ada di 4 ini nggak ada. X plus 1 dikuadratin nggak ada. Maka ini harus diuraikan dulu. Nah, cara ngurainnya pakai A plus B kuadrat. Jadi cara ngurainnya pakai A plus B kuadrat. Jadi ntar jadinya adalah X kuadrat dikuadratin. Jadinya pangkat berapa? Pangkat 4 ya. Ditambah 2X pangkat 2 ditambah 1. Ada yang bingung nggak nih kenapa jadi kayak gini? Kalau ada saya jelasin. Aman. Aman. Jadi aman ya. Jadi ini A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat gitu. Nah, setelah udah bentuk kayak gini, maka ini ternyata bentuknya mirip seperti yang sifat yang keempat ya. Ketiga betul. Jadi dia harus diapain? Dipecah gitu. Nah, jadi dipecah sendiri-sendiri gitu. Walaupun sebenarnya bisa langsung nih, ya sekali lagi apa penulisan. Itu kedengar nggak sih berisiknya? Deng 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 gitu. Enggak ya? Kalau di saya kalau ini tuh dia berisik dianya. Kalau ngerjain itu harus dipecah. Boleh nggak sih jawabnya langsung? Ya sebenarnya boleh-boleh aja sih kayaknya mah. Cuman secara penulisan itu kan lebih. Nah, maksudnya Jadi kalau ini tuh kayak point plus mungkin ya. Tapi kalau cobain aja langsung. Kalau langsung nilainya sempurna, ya udah nggak apa-apa langsung. Tapi kan ini kan saya pakai dasarnya ini. Karena kalau kayak saya tuh baru belajar 2 pekan kan, saya baru kuliah 2 pekan nih di ITB. Nah di ITB itu basically banget. Jadi kalau misalnya main satset, wah, ya gitu deh. nggak boleh. Jadi Ya, memang maksudnya prosesnya. selama yang kalau di UT gimana tuh? Misalnya kayak ada Kalau di diskusi. UT mah kayaknya mah bebas. Harus yang ditulis penting ya? mah, yang kayak penting gini, bebas. Enggak harus kayak gini. Kayaknya nulis langsung juga nggak masalah. Kalau di sana tuh detail banget gitu. Kayak ini aja. Ini bisa kita keluarin ya ini.
Ini bisa kita keluarin. Ini kan 1 kan. Ini 2-nya bisa keluarin nih. Tuh, bisa. Jadi gitu aja langsung gitu boleh. Nanti baru diintegralin masing-masing. Wah, kecil banget nih. Ya gitu deh. Bisa kan ya ini jadinya 1/, dan seterusnya gitu. Jadi sama dengan 1/, kalau mau langsung jadinya 1/5 gitu. X pangkat 5. Itu udah Pangkat mulai 5. boleh lah. Ditambah 2 kali gitu kan. 1/3 jadinya X 2/3. pangkat 3 gitu kan. Mau langsung boleh sekali lagi. Kalau saya biasanya kalau ngerjain selalu kayak gini. Kayaknya ya karena saya ngeliat dari buku juga sih. Jadi membiasakan kayak gini. Ini kan X ditambah C. Jadinya 2/3 gitu ya. Karena kalkulus 2 itu kan dia esai. Jadi artinya harus memang secara penjelasan harus Ininya. detail, sedetail-detailnya lah gitu. Kan Nanti kalau teh UO harus esai, UO esai, close book. Jadi UO esai, close book. Ya udah gitu ini integralnya. Jadi kalau misalnya bentuknya tidak seperti yang 4 ini ya gimana caranya diuraiin lah gitu. Nah, tapi ada kalanya dianya tidak bisa diuraikan. Nah, itu ada di ini selanjutnya, model selanjutnya namanya adalah tadi itu apa ya? Nih. Kalau yang mau terulang ini pasti kelihatan ini. Aturan rantai untuk integral tak tentu. Nah, ini. Apa nih? Oh, ini. Oh ya ini. Ini teorema 1/3. 1/2-nya mana ya? Kok tiba-tiba 1/3? Di buku. Teorema, teorema 1/2. Oh, ini teorema 1/2-nya. Tapi 1/2 sama 1/3 itu mirip sih. Teorema 1/2. Nah, ini. Teorema 1/2. Nah, teorema 1/2 sama 1/3 itu mirip. Cuman kayak expanse-nya yang 1/3 tuh. Teorema ini satu expand. Buktinya ada di situ ya. Jadi biasanya kalau kita skip nah. Nah, kalau di kampus itu buktinya harus teorema itu harus dibuktiin. Jadi teorema itu langsung nggak cuman make. Nah, yang gini-gini itu harus dibuktiin kenapa bisa jadi kayak gini. Nah, tapi kita mah make aja lah. Jika G fungsi yang diferensiabel apa tuh? Yang bisa diturunin ya gitu ya. Dan U adalah GX, maka jadi kayak gini dia. Nah, jadi kayak gini dia. Nah, contohnya gimana? Contohnya adalah, aduh ini kalau pakai pen kayaknya lebih enak deh. Jadi contohnya kayak gini, namanya disebut ini tuh bahasa kalau di SMA itu namanya disebut integral substitusi gitu. Pernah dengar nggak? Integral substitusi. Nah, gitu ya. Jadi kalau integral substitusi kalau saya bahas di SMA itu dia dibagi menjadi dibagi menjadi 3 lah. Yaitu ini. Nah, yang pertama kalau saya itu kalau dia bentuknya linear AX plus B gitu ya. Itu sebenarnya integral substitusi. Yang kedua kalau bentuknya komposisi. Kalau saya biasanya gitu. Komposisi. Komposisi itu apa? F bundaran G. Jadi kalau komposisi itu kayak gini, fuk gitu.
Jadi dianya bentuknya adalah F komposisi G, FGX lah ya. Nggak kelihatan ya. FGX. Nah, kalau yang bentuk substitusi itu bisa langsung, tapi prosesnya kita bahas dulu ya. Jadi kalau misalnya saya punya integral, katakanlah misalnya saya punya integral AX plus B pangkat N. Nah, jadi dia bentuknya harus AX plus B, nggak boleh yang lain. Jadi harus AX plus B, DX, nah ini berapa nih? Nah, ini kan pertanyaannya ini berapa? Ini gimana? Nah, caranya adalah disubstitusi. Nah, caranya gimana? Caranya adalah pakai permisalan. Misalkan, jadi tahapannya adalah dimisalkan. Apa yang dimisalkan? Yang dimisalkan adalah AX plus B-nya. Jadi misal apa ya? U kalau di situ ya. Jadi U-nya sama dengan AX plus B. Nah, setelah dimisalkan, diapain? Diturunkan. Jadi, misalkan dulu. Nah, gitu ya. Habis dimisalkan, diturunkan. Nah, cara menurunkannya nih ada beberapa cara. Jadi, pakai kalkulus 1. Jadi, DU itu turunannya apa? DU. Kalau AX itu turunannya apa? A. DX tapi gitu. Jadi pakai turunannya pakai cara kayak gini. Nah, sehingga kalau misalnya saya tanya DX ya, DX itu nanti jadinya apa? Sehingga nanti jadinya adalah A-nya pindahin ruas ke kiri. Jadinya adalah 1/A DU. Nah, jadi biasanya suka kayak gini nih. Kayak semester lalu tuh ada yang nanya, ada yang pernah nanya kalau dosen atau tutornya ngajarin kayak gini di slide-nya gitu loh. Nah, dia pakainya kayak gini. Jadi dia harus dalam bentuk DX dianya. Jadi DX-nya apa? 1/A DU. Jadi di sini nanti yang disubstitusi adalah bagian yang pertama adalah bagian yang ini, yang kedua adalah bagian ini. Jadi yang disubstitusinya ada 2. Nah, kalau udah kayak gini, berarti nanti dia tinggal diapa ini? Tinggal. Itu N-nya Ya? Oh, dikirain ke saya. N-nya itu harus yang lebih dari Ini 2 suara, atau 2 juga bisa diginiin. Suaranya agak lep-lepan. Halo. Halo. Putus ya. Kalau di saya sih kayak putus-putus ini. Halo. Atau di chat kali. Apa nih? Semester tutup saya ibu-ibu lulusan S3. Nilai itu tamat. Oh iya. Tuh kan kata Mas Bahri juga begitu. Jadi dia memang caranya harus ini. Kalau tutornya ya nggak tahu kalau yang lain. Kalau ini kan dia harus perfect ya, Mas. Jadi kita balik lagi ke sini. Tadi ada yang nanya nggak? Siapa ya? Lupa tadi siapa yang nanya? Putus Mbak Irma ya? Oh iya. Mau nanya itu si M-nya doang, pangkat. Kenapa pangkatnya? Pangkat M tadi. Itu berlaku untuk Putus-putus. Nggak tahu di teman-teman gimana? Putus-putus nggak? Putus-putus juga Bu Irma. Putus-putus juga Bu Irma. N sama dengan ya. Wifi-nya ya udah aku tulis aja deh. Nah, jadi dimisalkan dulu, saya sambil lanjut ya. Jadi misalkan dulu U-nya sama dengan ini, terus DU-nya sama dengan ADX, terus A-nya ke sini dianya. Jadi kita pengen nyari DX-nya. Nah, terus nanti tinggal dimasukin. Berarti ini sama dengan, jadi bagian yang ini tinggal disubstitusi.
Nah, si AX plus B-nya tadi diganti apa yang atas nih? AX plus B-nya diganti yang nomor 1, jadinya U. Jadi ini tak ganti U gitu. Terus DX-nya itu tak ganti jadi 1/A DU. Nah, 1/A gitu ya. DU. Nah, karena dia konstanta 1/A-nya, ini dia bisa keluar. Ya, karena konstanta dia bisa keluar dia. Jadi ini tak keluarin ke sini sesuai dengan sifat nomor berapa tadi? Nomor 2 ya. Nah, gitu. Terus kita integral ini U pangkat NDU. Berarti jadinya sama dengan U pangkat NDU itu jadi apa? 1/A dikali ini tinggal kita integralin. Jadi 1 per apa tadi? Yang sifat nomor 4 tuh. Nah, ini 1 per N plus 1 ya. N plus 1 dari U pangkat N plus 1. Tentunya ini kalau N-nya tidak sama dengan 1 ya. Gitu. Jadi berapakah ini kalau dianya N-nya tidak sama dengan 1. Gitu deh kurang lebih ya. Jadi N-nya kalau dianya tidak sama dengan -1. Kalau dianya N-nya sama dengan -1, dia jadinya ln ya. Ya, kalau N-nya sama dengan 1 jadinya apa? Jadinya ln ya. Jadi ini jadinya kalau dianya ini jadinya ln aja gitu. Jadi prosesnya sama, cuman pas di sininya dia jadi ln gitu. Ln U gitu ya. Nah gitu. Nah U-nya sendiri apa? Ini belum beres ternyata ya. U-nya sendiri adalah apa? Disubstitusi lagi, yaitu adalah apa? Ini sama dengan ln UU-nya itu adalah AX plus B. Begitu. Nah ini untuk N-nya sama dengan -1. Jadi kita belum nulis ya, kalau N-nya sama dengan -1. Ini juga belum beres nih. Nah ini sama dengan gitu. Nah nanti U-nya diganti apa tadi? AX plus B. Nah tapi kalau mau singkat ya, kalau pilihan ganda bisa aja sebenarnya cepet. Kalau saya biasanya kalau ada soal kayak gini, biasanya suka saya tak tulis 1/A-nya, saya suka tak tulis di sini. 1/A-nya ya. Jadi 1/A-nya itu suka saya tak tulis di sini ya. Jadi kalau ada integral ini tuh ya. Jadi kayak integral biasa aja, 1/n plus 1 dikali AX plus B pangkat N plus 1, tapi jangan lupa dibagi A gitu. Kalau saya biasanya gitu. Jadi dianya tinggal dibagi A. Contoh. Jadi kalau saya punya misal integral apa nih? Misal integral apa ya? 2x misalnya ditambah 3 gitu. Pangkat 4 misalnya gitu. 2, 3, 4 gitu ya. dx. Nah, jadi ketika ada soal kayak gini, kalau mau langsung ya bisa kayak gini gitu. Tapi sekali lagi seperti Mas Bahri bilang, kalau mau langsung kalau apa yang penting apa caranya itu loh. Kalau nggak sesuai itu bisa ini ya bisa aja langsung. Jadi berapa nih? 1/4 tambah 1 gitu berapa? 5 gitu. Dikali apa? Dikali 2x plus 3 gitu ya. 2x plus 3. Nah, dia dipangkatinnya 5. Cuman dibagi konstanta A. Jadi dibagi A. A-nya di sini adalah yang nempel di X, yaitu 2 plus C. Udah beres gitu. Jadi nanti kalau mau misalnya disederhanain lagi, nanti tinggal dikali aja. Berarti sama dengan, ini jadi berapa? 1/5 kali 2 berapa? 10 ya. Jadi ininya tak hapus nanti, yang bagian bawahnya. Gitu. Bisa aja langsung. Tapi kalau misalnya nanti ngerjain, diharapkannya pakai ini. Jadi dimisalin gitu. Jadi prosedural banget. Jadi kerjain U sama dengan AX plus B. Ya, atau nanti kalau Tuton cobain deh kalau ujuk-ujuk sama prosedural. Kalau ujuk-ujuk nilainya gimana, kalau prosedural nilainya gimana. Ya kalau misalnya sama ujuk-ujuk ya udah ujuk-ujuk aja. Ujuk-ujuknya apa ya? Tiba-tiba gitu ya.
tiba-tiba langsung brek gitu. Beres gitu. Jadi ini namanya integral substitusi tapi bentuknya linear. Begitu. Dan ini berlaku juga kalau dianya pangkat negatif 1 ya. Jadi contohnya adalah kalau saya punya integral misal apa ya, dx gitu, dibagi misal 3x. Nah ini kalau nggak salah sempat keluar kan, ini nanti soal ujiannya tipikalnya gini. Ini itu soal apa namanya, integral rasional dianya. Kayaknya ada bab khusus deh kayaknya. Tapi saya main maju aja nih. Tapi nggak apa-apa lah, ini pengenalan aja. Jadi kalau ada bentuk kayak gini, dia jadinya ln. Kenapa jadi ln? Karena ini kalau saya uraikan, ini tuh sama aja integral, kok dihapus sih? Dia tuh sama aja kayak integral 3x plus 1. Nah, dia dipangkatinnya negatif 1 dia. Gitu. Jadi pangkatnya negatif 1. Kenapa kurungnya banyak ya? Saya salah naruh. Negatif 1 dx. Nah, berarti kan ini yang pangkatnya sama dengan negatif 1. Maka nanti hasilnya jadi apa? Jadi ln gitu dia. Tapi kalau secara prosedur kayak tadi ya. Jadi sebenarnya ln apa? Ln 3x plus 1 dibagi 3 plus c. Atau sepertiga kali boleh. Ya proseduralnya kayak tadi. Gitu. Ada tanyain nggak? Untuk pangkat n lebih besar sama dengan 2. Monggo Mas Zahid. Yang untuk pangkat n-nya lebih besar sama dengan 2. Mana? Yang mana ya? Yang ini. Nggak harus n-nya lebih besar. Yang penting tidak sama dengan min 1 sih, Bu Irma. Ya, karena konstanta X-nya 3. Betul. Jadi dianya kayak gini. Dia dibagi A. Sekali lagi ini hanya berlaku untuk linear. Jadi kalau mau prosedural gimana? Tapi kalau udah di tengah jalan kayaknya bisa sih langsung. Ini kayaknya yang di awal-awal gitu. Kadang suka ada ya tugas seton gitu. Jadi kalau ngerjainnya pakai misalkan kayaknya lebih ini deh. Kayak misalkan gitu. Set gitu ya. Apa nih? U sama dengan 3x plus 1. Kalau saya biasanya gini kalau saya ngerjain soal diketik kan. U-nya sama dengan 3x plus 1. Terus habis itu apa? Turunannya apa? DU sama dengan apa? 3dx. Terus nanti dianya sepertiga gitu. Jadi sepertiganya dikesiniin. Jadi kenapa dia jadi 3 tuh tahu, oh dari sini loh. Nah gitu. Jadi ini adalah persamaan yang pertama gitu. Ini adalah persamaan, ini kok nggak kelihatan. Inilah persamaan yang kedua misalnya gitu. Nah, sehingga nanti apa? Sehingga nanti integral ini gitu kan. Ya, integral terus apa nih? Dx dibagi 3x plus 1 berarti sama dengan jadinya apa tadi? Boleh saya tulis sebagai ini tuh apa ya tadi? U pangkat atau ini jadinya U gitu ya. Gitu. Dx-nya diganti apa? Sepertiga du gitu. Sehingga nanti dia bakal keluar kan si sepertiganya. Jadi nanti sepertiganya keluarin gitu. Prosesnya gitu. Jadi integral apa? Integral du per u. Nah, sedangkan kita udah tahu kalau integral du per u itu jadinya ln gitu. Jadi ntar jadinya sepertiga gitu. Kalau prosedural ngerjainnya gini aja. Ln u plus c ya. Kalau udah ini plus c. Sehingga nanti jadi sama dengan apa? Sama dengan u-nya diganti apa tadi? Balik lagi 3s plus 1. Nah, sebenarnya lebih tepatnya ini adalah mutlak ya. Karena kenapa mutlak? Ada yang tahu nggak? Yo, kenapa mutlak? Gimana sih nulis mutlak? Oh ini 3x plus 1.
Sebenarnya lebih tepatnya itu ini mutlak. Karena ini adalah domainnya itu ya, domainnya logaritma. Jadi logaritma itu dia domainnya harus positif. Bukan domain, sorry, numerusnya ya. Numerusnya harus positif, makanya dikasih mutlak. Nah ini juga gitu kan. Ini sebenarnya dia lebih tepatnya itu mutlak ya. Nah, ini kalau misalnya mau ditulis jadi sepertiga kan juga boleh. Jadi sepertiga kali ini gitu. Jadi bakal sama hasilnya kayak di sini. Nah, cuman beda kan dengan yang sebaris ini dengan prosedural ini. Jadi kayak lebih, oh ya, terstruktur prosesnya dari mana. Begitu. Dibagi 3 karena konstanta, iya, sifat, ya itu tadi prosesnya ya. Prosesnya itu biar kalau cepet, kalau soalnya kayak kalkulus 1 pilihan ganda, nah enaknya gini, pakai cepet-cepet gitu loh. Pangkat -1 karena naik ke atas, pangkatnya kah? Ya, betul. Kalau pangkat 2 dengan cara 3, oh sama. Sama. Pangkat 2 pakai cara 3. Cara 3 mana ya? Cara 3. Jadi mungkin kayaknya saya kebayang maksudnya Bu Irma nih. Ya. Misal gini teman-teman nih, maksudnya contoh. Wah, contoh nih. Menarik nih Bu Irma, bener. Kayaknya maksudnya gini. Kalau saya punya nih soal nih, 2x plus 1 nih. Pangkat 2 dx. Nah, kalau mau pakai cara yang substitusi ini, metode apa namanya kalau di buku itu apa sih tadi? Aturan rantai gitu ya. Ya, tadi kan pakai permisalan dengan segala macamnya, ini bisa nih jadinya kayak integralin kayak biasa aja. Jadi apa? 1/2 tambah 1. Jadi berapa? 3 ya? Betul ya? 1/3 dikali terus berarti di sini adalah 2x ditambah 1, pangkatnya jadi pangkat berapa? Pangkat 3 kan? Nah, terus dibagi berapa di sini? Bagi 2. Ya karena di sini A-nya tadi ya, tadi Mbak Okta ya tadi A-nya. Nah, jadi nanti sama dengan 1 per, kalau dikali jadi 1/6. Betul ya? 1/6 dikali 2x plus 1 pangkat 3. Nah, plus C kan? Oh ya, ini ada plus C-nya ya. Ya, ini plus C lah gitu. Kok aku sama dengan plus C. Nah, ini plus C. Nah, tapi bentuk yang gini itu kan bentuknya kayak gitu ya. Nah, itu pakai cara pertama. Jadi, ini cara 1. Contohnya gini, ini pakai cara 1 lah gitu. Gitu kan? Maksudnya Bu Irma gini. Nah, kayaknya sih, tapi nggak tahu ya. Kalau saya salah, maafkan saya Bu Irma. Nah, yang kedua, itu pakai cara yang tadi sifat. Nah, cara sifat itu, karena dia bisa dipangkatin 2, jadi saya pangkatin aja 2 gitu. Jadi kita uraikan. Nah, jadi kayak default caranya itu kayak gitu. Jadi ini saya jabarin. Kalau saya jabarin jadinya apa? Pakai A plus B kuadrat kan. Jadinya adalah A kuadrat jadinya 4x pangkat 2 ditambah 4x tambah 1 kan. Nah, karena bentuk kayak gini, kalau mau saya uraikan kayak tadi, tapi saya pengen langsung aja ya, biar nggak lama-lama. Jadi pakainya caranya gimana nih? Kayak integral x pangkat 2 itu berapa? 1/3 x pangkat 3 kan gitu ya. Terus dikali berapa? Dikali 4. Saya langsungin aja ya. Saya kali 4 jadi 4/3 kan gitu. Ditambah 4 dikali 1/2 x pangkat 2 kan gitu ya. Tapi karena dikali 4 saya coba kaliin langsung gitu ya. 4/2 gitu ya. 4/2 itu berapa? 2 lagi langsung ya. Ini ceritanya prosesnya udah diuraikan gitu ya. Ditambah X gitu plus C. Nah ini juga bisa kan cara kedua. Nah tapi pada faktanya ternyata dia bentuknya berbeda ya. Nah sebenarnya sama ini. Pokoknya sama.
Cuman bagian atas ini bisa diuraikan gitu. Jadi itulah kalau enaknya essay itu. Cara satu nggak salah, bener. Cara dua juga nggak salah. Nah, cuman biar sama satu sama dua itu bisa disamain. Caranya gimana? Ini kita urain pangkat 3 gitu. Nah, kalau saya bikin jadi pangkat 3 jadinya berapa nih? Pakai A plus B pangkat 3. Jadi 2x dipangkatin 3 jadi berapa? 8x pangkat 3 gitu. Terus pakai Pascal ya. 1, 3. Berarti 3 dikali 2 pangkat 2. 4. Ya. Jadi 12 gitu ya. Ini ngomong-ngomong, paham nggak ini kenapa dianya 12x kuadrat? Ditambah 6x ditambah 1 gitu. Ini ngomong-ngomong paham nggak kenapa jadi gini? Pakai itu, pakai apa namanya? Binomium Newton. Jadi kenapa ini bisa kayak gini? Ini tuh didapat dari 2x dipangkatin 3 gitu. Kenapa ini bisa jadi 12? Itu karena 3 dikali 2x pangkatin 2. Jadi 2x-nya dipangkatin 2 dikali 1. Iya, Pak. Ini lagi ngitung apa nih? Belanjaan. Nah, ini dipangkatin 2. Tambah 1 pangkat 3. Saya co-host ya. Oh, udah diberes di mute. Itu lagi belanja kayaknya tadi siapa tuh? Nah, terus itu jadinya adalah 1 pangkat 3 gitu. Nah, jadi ini kalau misalnya saya uraikan, coba ya pakai, jadinya gini nih, bener nggak? Betul ya? 8x pangkat 3, 2 kuadrat, 4 kali 3, 12. 2 kali 3, 6, 1 pangkat 3, 1. Nah, ini tinggal diurai nih. Jadi sambil dikali 1/6. Jadi kalau saya kali 1/6 jadinya apa? Pasti jadinya gini dia. Ya, 4/3 Ya, jadinya. mirip ya? Pokoknya Ya. gitu lah ya. Mirip, Oke. pasti jadi gini. 3 Pascal. Jadi ntar 8/6 kan 4/3, 12 bagi 6, 2 kan. 6 Ya. bagi 6, 1, 1/6. Nanti kan jadi tambah 1/6 dia. 1/6 ditambah C. Nah, 1/6 tambah C ini jadinya C gitu kan. 1/6 tambah C ini jadinya C gitu. C-nya besar. Sama pasti. Gitu ya. Jadi mau pakai cara 1, mau pakai cara 2, oke lah. Cuman memang kalau saya biasanya, kalau dia bisa diuraikan, ya tak urain aja gitu. Tapi kecuali ini kan bentuk khusus ya. Bentuk khusus kalau dianya bentuknya linear. Ini bentuknya kayak gini. Kalau di buku itu ada nih, contohnya adalah hitunglah gitu kan. Nah tuh bentuknya gitu dia. Nah ini bentuk linear dia. Jadi cara ngejawabnya kalau di buku itu, mana nih? Nah, ini kalau dicontoh di buku ini. Ini mana tadi? Oke ini. Ini udah beres ya. Nah ini. Hitunglah akar dari 5x min 4. Nah 5x min 4 itu kan ax plus b. Jadi kalau bentuknya linear bisa langsung tadi. Tapi prosesnya kayak gini. Dengan menggunakan teorema 1, U-nya kan begini. Nah ini kan nulisnya kan kanan tuh. Sama tadi saya kayak tulis saya. Kayak prosesnya itu kayak yang ini nih. Nih yang ini. Kalau saya kan ke bawah gitu kan. Nah ini yang dimaksud tuton atau dosen itu kalau style nulis itu punya apa ya? Punya tanda tangannya sendiri gitu. Nah ini kalau di buku gini, kalau saya gini, kalau teman-teman mungkin beda. Ya atau gimana lah gitu. Pokoknya jadinya gini lah. Intinya sama. Ini kan ke samping dia. Jadi integral U pangkat setengah 1/5 DU. 1/5-nya keluar integral ini. Kan gitu ya. Sama kan kayak tadi saya. Jadi tuh prosesnya kan ditulis ya. 2/3. Jadi dikali 1/5. Jadi 1/5-nya dikeluarin aja dulu. Kalau mau langsung gimana? Kalau mau langsung. Kalau mau langsung. Bisa kan kalau linear akar apa tadi? Akar 5x min 4. Nah,
Jadi ini integral. Kalau mau langsung gimana? Integral akar. Jadi si akar ini harus diubah dulu. 5x min 4 dx. Oh, ini nulisnya di luar saya. Nah, gitu. Jadi dia sama dengan akar integral sama integral. Hilang. Begitulah ini jadi 5x dikurang 4 pangkat setengah kan. Kalau mau langsung ini, kok yang ini? Pangkat setengah. Jadi langsung diintegrain setengah tambah 1 3/2. Jadi langsung jadi berapa? 2/3 kan ya. Jadinya adalah 2/3. Ininya jadi pangkat 3/2. Ya kan? Yang ininya jadi pangkat 3/2. Saya kasih ini. Ini jadi pangkat 3/2. Bawahnya dibagi berapa? 5. Plus C. Jadi kalau mau dikaliin jadinya 2 per berapa? 2/15 ya udah beres gitu. Sama lah gitu kayak tadi. Kalau mau langsung kayak gini. Tapi saya nggak tahu nih. Jadi proses ngerjainnya itu harus gini. Setahu saya ya. Seingat saya sih begitu. Begitu ya teman-teman. Jadi mohon maaf ini saya diketik jadi pennya agak masalah. Tapi kalau nulis nggak di Zoom bisa. Aneh nggak saya juga. Nggak tahu deh harus disetting dulu kayaknya. Kalau di Zoom di Gmeet itu nggak bisa. Apa gara-gara kemarin saya cabut sih nggak tahu juga kan saya sempat kebanjiran. Jadi saya cabut-cabutin jadi ya nggak tahu lah kembali ke settingan awal kali. Begitu ya. Jadi itu adalah bentuk linear. Jadi bisa langsung. Nah, kalau bentuk komposisi gimana? Nah, sekarang kita masuk ke bentuk komposisi. Sebenarnya kalau bentuk komposisi itu di buku udah ada sih. Contohnya gimana? Contohnya ini nih. Nah, ini kalau bentuk komposisi, contohnya ini. Nah, itu. Sebenarnya di bukunya udah ada deh. Saya jadi ngambil dari buku aja nih. Biar nggak banyak nulis-nulis. Nah, terus cara ngerjainnya kayak gini. Sebenarnya persis caranya sama seperti, nah jawabnya gitu. Nah, ini menarik nih. Jadi ini kayaknya sepertinya saya harus nulis deh. Kita tulis aja deh. Nah, jadi kan integral apa nih mintanya? Dia integral X dikali 4 ditambah 3X pangkat 2 gitu ya. Jadi kan soalnya kayak gini nih. Nah, ini sama dengan berapa gitu. Nah, ini tuh ada fungsi komposisinya. Jadi kayak ini mah bukan ya. Pangkat 10-nya ketinggalan pantesan. Loh, ini mah tinggal dikaliin aja. Pantesan. Ini ada pangkat 10. Nah, ini tuh fungsi komposisi. Fungsi komposisi apa coba? Ini tuh fungsi komposisi ini tuh. Yang 4 plus X pangkat 10. Dia itu fungsi komposisi antara ini tuh adalah fx. Ya, ini tuh adalah fx. Gitu. Ini fungsi komposisi dia. Fx-nya sama dengan ini. Dan gx-nya sama dengan X pangkat 10. Dan gx-nya sama dengan X pangkat 10. Begitu. Jadi kalau misalnya saya gabungin, nah maka jadinya ya kayak gono nih.
FGX nih dianya. Jadi ini adalah FGX. Nah, ini namanya FGX gitu. Nah, gitu. Jadi FGX sama dengan ini. Jadi ini fungsi komposisinya. Jadi bentuknya FGX. Ya, ini cuma ngejelasin aja ya. Nah, cara ngerjainnya gimana? Kayak tadi, misalkan gitu. Tadi apa? U gitu. Jadi balik lagi kayak tadi. Jadi caranya U-nya sama dengan ini misal gitu. U-nya sama dengan. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. Terus apalagi nih? Turunkan gitu. Cuman yang nggak usah ditulisin kayaknya turunkan gini. Ini mah biar catatan aja, biar ada proses jadi tahu. Jadi turunkan pakai turunan yang di kalkulus 1 DU sama dengan sorry teman-teman. Yang dimisalin nggak usah sama pangkatnya ya. Nggak usah sama pangkatnya, yang dalamnya aja. Nih, jadi yang ininya aja. Nah, baru diturunin. Jadi kalau saya turunin jadinya apa? Ini kalau saya turunin jadinya 6x dx. Nah, ini gimana caranya? Teman-teman harus nyesuaiin. Nah, 6x dx kan. Nah, gimana caranya harus menyesuaikan yang ada di soal. Yang ada di soal itu adalah x dx. Iya kan? X dx nih yang ada di soal. X dx. Jadi gimana caranya di sini x dx? Walaupun sebenarnya bisa aja dibikin dx sama dengan du per 6x. Sebenarnya bisa. Cuman, nah itu yang tadi saya ceritain. Ada beberapa dosen yang dianya itu kalau A harus A gitu. Saya dulu pernah ngerjain apa ya? Ngerjain persamaan mecah rasional gitu pakai cara yang berbeda. Wah, disalahin. Padahal saya yang benar. Tapi ujungnya dosennya, oh iya ini benar. Pernah tuh pakai cara. Jadi kalau nggak pakai cara yang umum teh nggak mau gitu. Bukan nggak mau, kayaknya dosennya nggak tahu kali ya. Tutornya bukan dosen sih. Pernah tuh saya materi metode matematika. Saya lupa saya. Nah pokoknya gitu ya. Jadi, nah karena dia pengennya kayak gini ya kita ngikutin aja kayak gini. Walaupun kalau misalnya teman-teman ada yang inget mungkin waktu zaman SMA-nya, nggak tahu sih, kalau guru saya sih ngajarin dx-nya sama dengan du per 6x, ada nggak yang gitu? Nah, itu juga boleh tuh sebenarnya. Tapi secara penulisan memang, sekali lagi, secara tata tulisnya sepertinya sih ada yang, apa ya, nggak enakan gitu ya. Jadi caranya kayak gini aja deh, saya ngikutin aja ya, seperti yang tuton-tuton pada pakai. Jadi saya ngikutin aja biasanya akhirnya. Jadi ini 1/6 du x dx, nanti ini tinggal disubstitusiin. Maka nanti jadi ini sama dengan, nah ini integral, nah x dx, ini kan x dx, nah ini bisa dideketin gitu. Jadi si x-nya ini, nah ini tuh bisa gini gitu loh. Nah gitu. Dideketin si x-nya. Nah, maka ini jadinya adalah U pangkat 10 gitu. Jadi ini jadi U tapi dipangkatin 10. Kok nggak mau jadi pangkat ya? U pangkat 10 dan X dx-nya diganti 1/6 tadi. 1/6 DU. Gitu. Terus nanti ininya gimana? Tinggal dikeluarin 1/6-nya gitu prosesnya. Nah, gitu dah. Jadi ntar jadinya 1/11 gitu. U pangkat berapa? U pangkat 11. Ini pakai kali biasanya gitu. Plus C. Nah, nanti jadinya sama dengan 1/66 gitu. U-nya diganti boleh. Jadinya apa? 4 plus 3x pangkat 2. Dianya dipangkatin 11 ya. Sama nggak ya jawabannya kayak tadi? Atau, nah ini sama nih. Mirip kan? Nah, oh iya, ada juga yang nulisnya gini dia. Karena D ini sama dengan 6x tuh, jadinya gitu. Jadi nggak pakai U dia. Kalau nggak pakai U tuh pakai teorema yang ini nih. Nah ini nih kayaknya nih.
Tapi ini kan ada prosesnya, dia juga dimisalin U masalahnya. Ya, gitulah. Jadi kalau dibikin proses tuh kayak yang gini gitu, kalau prosesnya. Ini juga dia langsung tadi. Mana tadi? Nah, dia pakainya gini. Ini juga boleh sih, nggak harus dimisalin U. Ada yang bingung nggak kenapa ini jadi kayak gini nih? Ya ini tuh kayak dimisalin aja U gitu ya. U pangkat 10 deh U gitu loh. Saya selama sekian tahun nggak pernah tulis tangan kecuali itu. Kecuali tulis tangan itu kecuali metode penelitian. Karena dosennya minta tulis tangan kalau nggak salah. Ditulis tangan. Nah, walaupun isinya nyalin semua sih yang ada di buku. Sisanya saya ketik. Kalau tulisan kita dikomentarin betul. Ya, jadi 1/6 DU. Boleh. Iya tuh, membingungkan pembaca. Ya kayak gini juga boleh sih. D4X ini kan sebenarnya tak misalin U. Jadi biar tak misalin U tuh biar enak aja gitu. Jadi turunan U gitu. Gitu. Jadi kalkulus pertama bab 1 kurang lebih ya. Kurang lebih kayak gini tuh udah beres nih. Tinggal latihan. Tapi suka ada sesi. Oh ini yang keduanya ya, penggunaan integral tak tentu. Ada integral tak tentu penggunaannya. Apa nih? Oh, ya ini penggunaan integral tak tentu. Apa aja nih? Pertama, solusi persamaan diferensial. Oke. Yang kedua, ya gitu dulu deh. Ada pertanyaan dulu nggak? Oke, kita udah 1,5 jam ternyata ya. Udah lumayan, hampir sejam lah. Karena kita 1/2 jam tadi ngobrol. Ya itu, nggak tahu. Kalau saya masih boleh diketik cara yang mana aja bisa, Kak. Yang ya bebas sih. Pokoknya ya cobain aja. Saya nggak tahu karena kan saya bukan tutornya ya. Jadi cobain aja mau pakai cara yang cuman secara strukturnya udah bener gitu ya. Ini strukturnya dia misal mau pakai misalnya gini bener, mau pakai ini juga pasti bener. Saya juga kalau misalnya jadi dosen misal gitu ya, meriksa oh ya udah benar. Kan kalau ujuk-ujuk, nah ujuk-ujuk teh kayak gini nih, kayak yang ini cara ujuk-ujuk ini ya biasanya saya komentari, coba lebih detail gitu. Kan ujuk-ujuk dapat dari mana gitu. Jangan-jangan dapat dari itu apa? ChatGPT gitu. Waktu kapan tuh Bu Dina nge-share ada mahasiswa yang dianya ngumpulin tugas tapi apa sama banget. Jadi itu jawaban dari ChatGPT-nya itu sama. Itu kayaknya nggak dibaca dulu. Gitu ya. Cukup dulu aja ya. Soalnya ini agak kurang nyaman sih sebenarnya. Nggak pakai pen. Nanti saya coba otak-atik dulu pennya. Mudah-mudahan pekan depan udah mulai bisa lanjut. Jadi karena kan ini mulainya kan masih lama ya. Teman-teman di utama udah masih lama. Jadi Ini kita baru modul 1 ya? modul 1 bagian pertama. KB1. Ada bagian yang keduanya. Bagian yang keduanya adalah aplikasi atau mau sedikit ini lanjut. Aku belum lihat buku lagi sih. Jadi ini lebih ke kayak aplikasi. Jadi dia integral tentu ya, ada batasnya lah. Penggunaan integral tentu tapi
Yang pertama adalah menyentuh solusi diferensial. Ya udah Nat, Heeh. ini bahas tes formatifnya. Nanti coba deh tes formatifnya, coba dulu aja ya. Lumayan kan tes formatifnya juga ada berapa soal nih? Kayaknya lupa saya. 5 soal ya ternyata. Ya dikit-dikit. Oh dikit, tapi ada latihannya. Ya, Latihannya lumayan ya tuh. latihannya banyak. Latihannya ada 16, ada Yang 8. KB2 kayak cuma 8 deh. Mm-mm, Yang KB2 betul. cuma 8 soal deh tes form. Iya, lumayan tuh. Paling yang coba ini aja ya. Saya ngasih clue aja deh soal latihan. Soal latihan saya kasih clue. Yang pertama langsung ya integralin gitu kan. Yang kedua pangkatnya dipangkatin dulu ke atas jadi pangkat apa namanya? Negatif ya. Pangkat negatif terus integralin kayak biasa. Nomor 3 itu dimisalin yang X pangkat 3 min 1-nya. Kayak tadi, integral substitusi. Jadi X pangkat 3 min 1-nya dimisalin jadi U, turunin gitu prosesnya. Yang keempat, dalam ininya dimisalin. Yang kelima, itu sampai yang 8, coba ya. Ini diapain ini? Bawahnya dimisalin. Nah, tapi nomor 5 pasti agak-agak sih sebenarnya. Kalau misalnya, nanti coba aja ya. Nomor 5 agak bintang nih. Menurut prediksi saya, agak bintang. Jadi agak beda sama yang tadi saya jelasin. Nomor 6, dalam ini dimisalin, aman lah ini sama, mirip. Nomor 7 ini mirip kayak nomor 5. Ya, nomor 7 ini sama mirip kayak nomor 5. Sebenarnya belum saya contohin tadi di atas, tapi coba aja lah. Nomor 5 sama 7 agak dibintangin. Jadi agak-agak berarti. Agak-agak ada sentuhan dikit. Nomor 8 ini dibagi dulu. Jadi kayak kalau ada pembagian dia bagi dulu ya. Jadi X pangkat 4 dibagi X pangkat 2, X pangkat 3 dibagi X pangkat 2, 1 dibagi X pangkat 2. Jadi kayak pembagian pecahan gitu. Ya, ini bagi ini bagi ini, bagi ini. Ada pertanyaan dulu nggak? 1 sampai 8? Nomor 8 bisa kan kalau misalnya kita faktorin? Nggak usah difaktorin, bagi langsung. Iya, maksudnya nanti dicoret, dibagi. Oh iya, Ya. dibagi ya. Pangkat U itu bisa aja pangkat tinggi. Misalnya pangkat yang tinggi Kak. Pangkat U. Tadi dulu ini U yang mana nih? Saya kayaknya nggak nulis pangkat U. Tapi nggak tahu nih Mbak Vina yang mana nih. Itu yang nomor 8, nomor latihannya. Aman sih kayaknya latihannya Mbak ya. Nomor 1, belum saya share lagi. Nomor 1, X pangkat 3-nya dikatasin ya gitu. Nomor 2, nah ini nomor 2 itu yang tadi, yang ini bisa dikuadratin dulu nih. Jadi nomor 2 itu dikuadratin dulu. Kok bisa tahu sih? Jadi kalau saya punya prinsip gini, kalau ada integral nih ya, terus bentuknya dia bisa diuraikan, uraikan aja. Jadi kayak 1 min X kuadrat kan agak gampang ya nguraiinnya ya. Kecuali kalau pangkatnya 7 gitu. Kalau pangkat 7 ya bisa sih, cuman ya gitulah, lama lah ya. Jadi kalau 1 min X pangkat 2 kan agak gampang. Nanti bisa dikaliin manual dan karena dia menyatakan juga dia harus dalam bentuk kayak gini. Jadi ini dikuadratin dulu baru dikali X. Jadi selama bisa, saya punya prinsip gini. Kalau ngerjain soal integral gitu. Selama dia bisa dikali atau dibagi atau dikuadratin masih manusiawi, maka diuraikan aja. Kayak tadi kan kalau dibagi ya dibagi, kalau dikali-kali gitu. Kayak nomor 8 ini kan kalau dibagi ya bagi gitu. Kalau nomor 2 ya dikuadratin ya kuadratin masih sanggup lah. Kecuali kalau udah pangkat 4 ya, pangkat 5 dan seterusnya itu udah curiga.
Terus nah ini kok ininya apa namanya? Formatifnya agak-agak ya. Agak-agak susah. Nomor 3. Nomor 3 itu caranya adalah nomor 3 itu pakai permisalan. Sebenarnya ini bisa pakai integral parsial sebenarnya. Cuman di parsial itu tadi belum bahas dia, belum bahas parsial, dia bahas substitusi. Jadi metodenya adalah ininya 3 min X-nya, 3 min X-nya dimisalin U. Oke, jadi clue-nya ditulis dulu aja ya. 3 min X-nya dimisalin U, nanti X-nya disubstitusi. Nah ini seperti triknya sama kayak yang tadi yang saya bilang nomor 5 sama nomor 7. 5 sama 7. Nah, jadi di nomor 3 ini tuh kayak gitu. Jadi 3 min X sama dengan U, nanti X-nya sama dengan 3 min U. Nah, disubstitusi di sini. Terus nanti dikuadratin, nanti dikaliin. Nah, mirip kayak nomor 2. Oke, nanti bakal dapat. Ya. Nanti kita coba bahas deh, next. Atau saya nanti kita bahas ininya, pembahasannya kita bikin. Yang keempat, integral X pangkat 2 ini. Nah, kalau ini mah normal ya, ini gampang nih. Jadi X pangkat 3 min 1-nya dimisalin, terus nanti X kuadrat dx-nya dicari. Ya, ini mah normal lah, nomor 4 mah. Terakhir nomor 5. Atau mau dibahas? Atau mau nyoba dulu? Nanti kita bahas, nanti saya bikin pembahasan deh. Nyoba dulu aja lah ya. Soalnya ini kagok nggak pakai pen itu agak-agak gimana gitu saya. Nomor 5, bagian bawah dimisalin. Nanti ininya dicari, aman, beres. Pokoknya bawah dimisalin, nanti atas. Ini aman nih. Ini satu tahap. Ini satu tahap. Nah, yang 2 tahap itu yang tadi 3. Yang 3 itu 3 min X-nya dimisalin, X-nya diganti jadi 3 min U ya. Nanti dikuadratin pakai cara nomor 2. Nih, nomor 2 ini. Dikuadratin manual, terus dikaliin, baru diintegralin. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nanti coba bikinin deh pembahasannya. Jadi nanti yang latihan. Kan kita berarti punya 2 kali lebih ini ya, 2 kali. Ya, mudah-mudahan bisa 16 pertemuan. Karena seharusnya memang 16 pertemuan sih. Oke, bisa jadi 16 pekan. Cukup? Ada pertanyaan? Pakai integral parsial. Nah, pakai integral parsial lebih cepat. Cuman tidak ada. Jadi kita harus ngikutin materi ya. Iya, nanti dioret-oret di whiteboard. Saya nggak ada pennya, Mas. Ya, sip gitu ya. Jadi nanti dilanjut lagi deh di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan pulpen sayanya udah oke, udah aman. Cukup ya? Nanti kita coba saya bikin, kalau sempat saya bikin. Kita ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Oke. Dari Zoom-nya bisa di-share screen? Bisa. Oke, cukup. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Muhammad. Sama-sama.